Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Jannah dan Nur Hafizah akan mengangkat tentang masalah kontrol optimum dengan mixen dan pure state constraint dengan dosen pengampu Ibu Arni Susanti MSI. Masalah kontrol optimum dengan mixed constraint. Mixed constraint di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi oleh peubah state dan peubah kontrol secara bersamaan. Bentuk umum masalah kontrol optimum dengan mixed constraint diberikan oleh Max J sama dengan integral batas atas T batas bawah 0 di mana F kali X, U, T dt. Untuk S kali T, X dot sama dengan G kali X, U, T. Maka H kali X, U, T lebih besar sama dengan 0, maka disebut mixed constraint. Dan untuk X0-nya sama dengan 0. Syarat batas di waktu akhir dapat ditambahkan. Misalnya, XT sama dengan XC, atau XT lebih besar sama dengan B, atau XT bebas. Nah, kendala H kali X, U, T lebih besar sama dengan 0 disebut sebagai mixed constraint dan dapat terdiri atas lebih dari satu pertaksamaan. Fungsi Hamilton dari fungsi Lagrange diberikan pada persamaan berikut, yang mana H sama dengan F tambah PG, H sama dengan H plus lambda H sama dengan F plus PG tambah lambda H. Nah, untuk syarat perlu agar X perkalian T, U perkalian T merupakan solusi optimum, maka HU sama dengan U memaksimumkan H. X dot sama dengan HP, HU sama dengan 0, lambda lebih besar sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, lambda H sama dengan 0. Maksimasi. Nah, untuk lambda lebih kecil sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, lambda H sama dengan 0, maka ini minimasi. Nah, terusnya P dot sama dengan min HX. Sekarang kita masuk ke contoh. Selesaikan masalah kontrol optimum dengan mixed constraint berikut. Dimana max J-nya sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0 U kali dt. Dan ST-nya X dot sama dengan 2X, untuk U kurang 1 lebih besar sama dengan 0, 2X kurang U lebih besar sama dengan 0. Untuk X0-nya sama dengan 1, X1-nya bebas. Maka kita dapat menyelesaikan soal berikut dengan masalah kontrol optimum dapat didefinisikan H1 sama dengan U dan H2-nya sama dengan X dengan fungsi Hamilton. Jadi H sama dengan U tambah PU sama dengan 1 tambah P kali U. Karena H linear terhadap U dan U lebih kecil sama dengan 0, U lebih besar sama dengan X, maka U perkaliannya sama dengan X di mana 1 tambah P lebih besar 0, 0-nya di mana 1 tambah P lebih kecil 0. Maka untuk X-nya P lebih besar min 1, untuk 0-nya P lebih kecil min 1. Selanjutnya fungsi Lagrange. Untuk persamaannya H sama dengan H tambah lambda 1 kali U tambah lambda 2 kali X kurang U sama dengan 1 tambah P tambah lambda 1 kurang lambda 2 dikali U tambah lambda 2X. Maka HU sama dengan 0, 1 tambah P tambah lambda dengan 0. Untuk P dot sama dengan min HX, maka P dotnya sama dengan min lambda 2. Dengan syarat transversalitas P1 sama dengan 0 karena X1-nya bebas. Jika U perkalian sama dengan X, maka kondisi lambda lebih besar sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, maka lambda H sama dengan 0 memberikan H1 sama dengan X lebih besar sama dengan 0, maka lambda 1 sama dengan 0. Untuk H2 sama dengan 0, maka lambda 2 lebih besar sama dengan 0. Akibatnya 1 tambah P kurang lambda 1 sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka lambda 2 sama dengan P tambah 1. Sehingga P dot sama dengan min lambda 2, maka
maka P dot sama dengan min P kurang 1. Jadi PT-nya sama dengan AE pangkat min T kurang 1. Nah, untuk P-nya 1 sama dengan 0, maka PT-nya E pangkat 1 kurang T kurang 1 jelas karena PT lebih besar min 1. Maka untuk lambda 2 PT sama dengan E pangkat 1 kurang T. Untuk peubah statnya itu X dot sama dengan U dan U sama dengan X, maka X dot sama dengan X, jadi XT-nya sama dengan B E pangkat T. Untuk X0 sama dengan 1, maka XT sama dengan E pangkat T. Jadi UT-nya sama dengan E pangkat T. Jadi maka hasilnya U perkalian T sama dengan E pangkat T, untuk X perkalian T sama dengan E pangkat T, untuk P perkalian T sama dengan E pangkat 1 kurang T kurang 1, untuk lambda 1 perkalian T sama dengan E pangkat 1 kurang T, untuk lambda 2 perkalian T sama dengan 0. Satunya sama dengan 0, maka lambda satunya lebih besar sama dengan 0. Untuk H2-nya sama dengan X lebih besar sama dengan 0, maka lambda 2 sama dengan 0. Akibatnya 1 tambah P kurang lambda 1 sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan min P kurang 1. Jadi kondisi P dot sama dengan min HX. Maka P dotnya sama dengan min lambda 2, memberikan P dot sama dengan 0, PT sama dengan A. Syarat transversalitas P1 sama dengan 0 mengakibatkan PT sama dengan 0. Jelas. Jadi PT lebih besar min 1 sehingga U perkalian sama dengan 0 tidak mungkin terjadi. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Stat constraints. Pure stat constraints di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi hanya oleh peubah stat. Bentuk umum masalah kontrol optimum dengan pure stat constraint diberikan oleh max J sama dengan integral 0 hingga T F dikali X, U, T dt. S dikali T dikali X dot sama dengan F dikali X, U, T, di mana G dikali X, T lebih besar sama dengan 0, merupakan pure stat constraint. X dikali 0 sama dengan X0. Secara umum, syarat optimalitas bagi masalah kontrol optimum dengan pure stat constraint sama dengan masalah kontrol optimum dengan mixed constraint. Namun, kekontinuan P dikali T seringkali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, P dikali T dibolehkan memiliki diskontinuan lompat di T sama dengan T. Ke contoh, selesaikan masalah kontrol optimum berikut. Max J sama dengan integral 0 hingga 2, 1 dikurang X dt, di mana S dikali T dikali X dot sama dengan U. X lebih besar sama dengan 0. 0 elemen kurung kurawal minus 1,1. X dikali 0 sama dengan 0, X dikali 2 bebas. Didefinisikan fungsi Hamilton H dan fungsi Lagrange H. H sama dengan 1 dikurang X ditambah P dikali U. H sama dengan H ditambah delta X sama dengan 1 dikurang X ditambah P dikali U ditambah delta X. Nah, penyelesaiannya karena H linier terhadap U dan peubah kontrol U terbatas, maka lazimnya kontrol optimum diberikan oleh solusi Bang-Bang, yaitu U aksen T sama dengan 1 di mana P lebih besar dari 0, minus 1 di mana P lebih kecil dari 0. Perhatikan bahwa kendala X lebih besar sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X lebih besar dari 0. 0 lebih kecil sama dengan T, T lebih kecil sama dengan T aksen. X sama dengan 0, T aksen lebih kecil dari T, T lebih kecil sama dengan dari 2. Di mana T aksen akan ditentukan kemudian. Jika U aksen T sama dengan 1, maka X sama dengan U di mana X dot sama dengan 1, di mana XT sama dengan T ditambah A.
Namun demikian, X aksen T sama dengan T ditambah A merupakan fungsi naik. Hal ini bertentangan dengan fungsional objektif max integral 0 hingga 2, 1 dikurang X dt yang seharusnya dipenuhi oleh X yang menurun. Jadi harusnya U aksen T sama dengan minus 1. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.